Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 50, tinggalkan kursi kosong menunggu Anda datang. Nanging malam ini, riasannya sangat indah dan indah. Mengenakan pakaian seputih salju, roknya berkibar, memperlihatkan sosoknya yang anggun dan anggun. Rambutnya disanggul tinggi, memperlihatkan leher angsa ramping seputih salju, matanya yang indah seperti air, dan bibirnya penuh warna merah. Berdiri di sana dengan gagah, cahaya terang tampak redup, menarik perhatian banyak orang di dekatnya, dan beberapa pria bahkan menunjukkan tanda-tanda obsesi. Melihat Sui, Nanying menggigit bibir merahnya, matanya dipenuhi asap, dan berkata, saya pikir tanpa kultivasi, kakak senior Su tidak akan ikut bersenang-senang, jangan terlalu banyak berpikir, saya tidak akan pernah tidak ada sarkasme maksudnya. Sui tetap tenang dan menutup telinga, bahkan tidak peduli untuk memperhatikan wanita itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia paling muak dengan wanita jalang bermuka dua seperti ini. Sui, sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan di kejauhan, dan sekelompok orang berjalan menuju ke arah ini posisi tinggi untuk waktu yang lama. Orang yang berbicara adalah lelaki tua pertama, dengan janggut dan rambut abu-abu, dan semangat yang kuat. Saat matanya membuka dan menutup, sepertinya ada arus dingin yang mengalir melalui matanya, yang sangat menakutkan. Namun, saat dia melihat ke arah Sui, ada sedikit kesedihan di ekspresinya. Paman Zhou. Orang ini tidak lain adalah penatua pedang King He, Zhou Huaiqiu, tetua keempat di sekte dalam rumah pedang King He. Ketika Sui masih menjadi murid luar King He Jianfu, dia sangat mengagumi dan menghargai Sui dan sangat memperhatikan Sui. Pada saat yang sama, Sui memperhatikan bahwa Zhou Huaiqiu diikuti oleh Ni Hao, pemimpin klan Li Tianhan dan tokoh penting lainnya dalam keluarga Li. Zhou Huaiqiu menghela nafas pelan dan berkata, saya telah mendengar beberapa hal tentang Anda di kota Guangling. Tidak peduli apa, Anda tidak boleh depresi dan dekaden. Yang paling penting adalah menjalani kehidupan yang baik. Mata Sui aneh dan dia mengangguk. Zhou Huaiqiu ragu sejenak, lalu mengingatkan dengan suara rendah, Sui, jangan salahkan paman karena berbicara kasar. Saya sarankan Anda sebaiknya meninggalkan Wen Lingzhao sesegera mungkin. Murid, kamu harus tahu ini. Beratnya identitas, dan kamu ditakdirkan tidak mungkin bersamanya. Setelah mengatakan itu, Zhou Huaiqiu tampak khawatir akan menyakiti Sui, dan mengulurkan tangan untuk menepuk milik Sui bahu untuk mengekspresikan kenyamanan. Kakak senior Su, pamanku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi jangan terlalu memikirkannya. Nanying di satu sisi juga berkata dengan lembut, kami semua tahu bahwa dengan statusmu saat ini, jika kamu masih bekerja dengannya Wen Lingzhao atas nama suami dan istri, ini ditakdirkan untuk menjadi bencana daripada berkah ketika guru dan murid bersama. Karena itu, ada sedikit rasa schadenfreude di matanya. Sui mengabaikan Nanying dan berkata kepada Zhou Huaiqiu, Paman Zhou tidak tahu apa-apa. Saya sudah lama ingin membubarkan pernikahan ini. Zhou Huaiqiu berkata dengan gembira, Anda punya ide ini, yang membuat saya merasa lega. Ada lengkungan mengejek di sudut bibir Ying. Apakah ini masih menjadi kepala pedang kebanggaan sekte luar saat itu? Tampaknya kehidupan menantu tahun ini telah menghilangkan harga dirinya, dan dia harus tunduk pada kenyataan. Ni Hao telah menonton dengan mata dingin dan mengabaikannya. Prajurit dan manusia biasa berasal dari dua dunia yang berbeda. Melihat ini, Sui langsung tahu bahwa mereka salah. Alasan mengapa dia berencana untuk memutuskan pernikahannya hanya karena dia tidak ingin berakhir dengan sedikit warna hijau di kepalanya. Bagaimana seseorang bisa peduli dengan masalah yang disebabkan oleh murid Grandmaster? Sambil menggelengkan kepalanya, Sui tidak repot-repot menjelaskan apapun. Saudara Zhou, makan malam akan segera dimulai, haruskah kita masuk? Li Tianhan, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Zhou Huaiqiu mengangguk dan berkata kepada Sui, apakah kamu diblokir di sini karena kamu tidak memiliki undangan? Kalau begitu, masuklah bersama kami. Semua orang mengikutinya. Para penjaga yang ditempatkan di dekatnya semuanya menyingkir dan tidak berani menghalanginya. Hukuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, Paman, apakah mereka salah paham? Anda jelas memiliki undangan, tetapi ini adalah undangan VIP. Bahkan Tuan Fusan secara khusus memberitahu Anda. Abaikan ini, ayo cepat pergi. Yi menyela sambil tersenyum, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan menaiki jembatan Longmen. Hukuan segera mengikuti. Dia adalah seorang pramugara kecil, tapi dia tidak mendapat undangan sama sekali, jadi dia harus tetap dekat dengan Sui. Malam semakin gelap. Bagian tengah jembatan Longmen terletak di atas bagian tengah Sungai Dacang. Meja dan kursi telah ditata mengelilingi arena setinggi 3 kaki dan lebar 10 kaki, dan obor yang menyala menerangi tempat itu dengan terang. Saat kompetisi gerbang naga dimulai, tempat ini akan menjadi pusat perhatian. Saat ini, banyak pemain besar dari kota Guangling dan kota Loyun sudah duduk di kursi sekitar arena.
Di sisi kota Guangling, terdapat tokoh-tokoh penting seperti penguasa kota Fusan, komandan pengawal kekaisaran Nibeiyu, kepala klan Huang Yuncong. Di pihak keluarga Wen, sejak kepala keluarga Wen Changjing pergi ke Akademi Tianyuan untuk mengunjungi kerabat beberapa hari yang lalu, tetua kedua dari garis keturunan utama, Wen Changqing, hadir. Di sisi lain kota Loyun, hadir penguasa kota Li Jianyu, pemimpin klan pertama klan Mo Haolong, dan tokoh penting lainnya di kota Loyun. Ketika Zhou Huaiqiu dan rombongannya tiba, orang-orang besar dari kedua kota itu berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman. Adegan ini pun menimbulkan sensasi di sekitar. Lihat, itu Master Pedang King Feng, Zhou Huaiqiu, seorang tokoh terkenal di rumah pedang King He. Dalam kompetisi gerbang naga ini, anak-anaknya yang berprestasi mungkin disukai oleh guru Zhou Huaiqiu dan dipilih langsung sebagai murid King He dari Jianfu. Siapa wanita dengan penampilan luar biasa itu? Itu adalah murid dalam King He Jianfu, bernama Nanying, sosok seperti peri, dan kecantikan menakjubkan dengan reputasi di Kabupaten Yunhe. Kapan saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan? Saya akan mati. Sudah cukup. Di sungai terdekat, ada bayangan layar kecil dan cahaya terang. Orang-orang di perahu sangat gembira, dan ekspresi mereka penuh kerinduan dan kerinduan. Ini adalah pesta untuk orang-orang besar, tempat di mana orang-orang modis bersaing untuk mendapatkan cinta. Bagi masyarakat di dua kota besar tersebut, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat berpartisipasi. Di tengah diskusi yang mendidih dan hidup ini, Zhou Huaiqiu, Li Tianhan, Nanying, Nihao dan lainnya telah mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Li Tianhan sepertinya telah menemukan sesuatu, dan berkata, saya melihat semua orang hampir sampai, tetapi ada kursi kosong di sebelah saudara Fu. Untuk siapa ini dipersiapkan? Setelah mendengar ini, para pejabat yang hadir semua menoleh, menunjukkan rasa ingin tahu. Tuan kota Fusan adalah tuan rumah perjamuan Gerbang Naga. Lokasinya tentu saja merupakan tempat paling sentral dan paling dekat dengan arena Gerbang Naga, dengan pemandangan yang sangat indah. Namun di sebelahnya, ada kursi kosong. Fusan tertawa dan berkata, ini disiapkan untuk tamu terhormat. Mengenai siapa itu, tolong beritahu saya dulu. Tamu yang terhormat. Siapa lagi tamu terhormat ini? Mungkinkah dia memiliki status lebih tinggi dari Zhou Huaiqiu? Huang Yuncong dan Nibeiyu saling memandang, menebak-nebak, dan pikiran mereka bergejolak. Tampaknya ini adalah posisi di sebelah Master Fusan, tetapi makna yang diwakilinya sangat berbeda. Namun, Fusan tidak mau membeberkannya, dan mereka dengan bijak tetap diam. Pada saat yang sama, banyak juga tokoh yang berkumpul di area dekat tempat jamuan makan. Kebanyakan dari mereka adalah generasi muda dari klan besar. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan dan hanya bisa menonton dari area terdekat. Hei, Sui, bagaimana kamu bisa masuk? Ketika Sui dan Hukuan muncul, mereka segera dikenali. Orang yang berbicara secara mengejutkan adalah Wen Xiaobei. Ekspresi keheranan terlihat di wajahnya, seolah dia tidak percaya Sui masih bisa berpartisipasi. Murid keluarga Wen di dekatnya juga terkejut. Sui melirik Wen Xiaobei dan tidak bisa tidak mengaguminya. Pada siang hari, Huang Ganjun baru saja menamparnya 2 kali dengan keras, dan lebam di pipinya belum sepenuhnya hilang, dan kini dia melompat-lompat lagi. Apakah dia Sui? Sayangnya, tidak masuk akal bagi orang cacat untuk menjadi suami dari murid seorang guru. Anggota klan lain di sekitar berbisik dan menunjuk ke arah Sui. Sui mengabaikan ini, matanya acuh tak acuh, mengagumi pemandangan indah di bawah malam. Terlihat jauh dari sini, sungai Dacang diselimuti cahaya seperti bintang. Saat air mengalir deras, cahaya dan bayangan melayang, sungguh indah. Melihat Sui tetap diam, Wen Xiaobei mendengus dingin dan membuang muka. Hari ini adalah perjamuan Gerbang Naga. Ada banyak orang penting di tempat tersebut, dan tidak ada yang berani main-main. Ledakan, ledakan, ledakan. Semburan genderang terdengar dalam cahaya api malam, luas dan tebal, menyebar jauh. Orang-orang di kedua sisi sungai Dacang menjadi bersemangat. Saat genderang dibunyikan, itu berarti kompetisi Gerbang Naga akan segera dimulai. Di tempat utama perjamuan, semua orang berhenti berbicara, dan semua mata tertuju ke arena Gerbang Naga. Mereka melihat Fusan, penguasa kota Guangling, dan Li Jianyu, penguasa kota Loyun, keduanya naik ke atas panggung dan menjadi pusat perhatian. Sui juga menoleh. Li Jianyu mengenakan jubah piton bermotif perak dan memiliki sosok yang tinggi. Meskipun dia sudah tua, dia sangat kuat. Saat genderang berhenti, Li Jianyu melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, kompetisi Gerbang Naga hari ini berbeda dari masa lalu. Guru Fusan dan saya telah mendiskusikan pemuda kota mana yang akan memenangkan tempat pertama kali ini. Ling-ling Pulau Bambu akan dikuasai oleh kota itu, dan jangka waktunya adalah 10 tahun. Tiba-tiba, terjadi keributan di lapangan, dan semua orang terkejut. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui berita besar ini sebelumnya dan terkejut.
Baru setelah keributan mereda, Li Jianyu berkata sambil tersenyum, kebetulan penatua Zhou Huaiqiu dari King He Jianfu ada di sini kali ini dan dapat memberikan kesaksian untuk kita. Berkata sambil tersenyum, ini Zhou, hahaha, saudara Zhou, silakan duduk. Jianyu tertawa terbahak-bahak dan memandang Fusan, berkata, Tuan Fusan, bolehkah saya mengatakan ini? San berkata sambil tersenyum, tenang dan kalem. Oke. Li Jianyu melambaikan tangannya, kalau begitu, tidak perlu membuang waktu lagi, ayo kita mulai kompetisi gerbang naga sekarang. Hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar dari kota Loyun dan bergegas ke atas ring. Siapa di kota Guangling yang bersedia bertarung denganku dalam pertempuran pertama ini? Ini adalah pria muda berjubah perak, dengan pedang terselubung di pinggangnya, pohon giok tertiup angin, dan keanggunannya menakjubkan. Begitu dia muncul di atas panggung, dia menarik perhatian semua orang.